Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' As-Sakinah yang berada di kawasan PT Pama Persada Nusantara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis ilmu. Dan kita sekarang masuk pada bab kelima, jemaah. Di buku kita di halaman 69. Bab yang berkaitan dengan zuhud. Pertama dibawakan oleh al-muallif, sang penulis, riwayat dari Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi. Beliau berkata bahwasanya ada seseorang yang ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukilah kepada diriku satu amalan yang jika aku mengamalkannya atau aku mengerjakannya, maka aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Dan tidak hanya dicintai oleh Allah, dirinya pun akan dicintai oleh banyak manusia. Dari sini kita menjadi faham bahwasanya generasi terdahulu itu adalah kumpulan orang-orang terbaik, jemaah. Sampai-sampai tergambar dari kualitas pertanyaan yang mereka sampaikan. Ya Allah. Jadi mereka kalau bertanya itu hal-hal yang memang amat sangat penting. Dan ini berkaitan dengan masa depan kehidupan semua manusia yang sesungguhnya. Yaitu di kehidupan akhirat. Ya, dimana ya pertanyaan mereka itu selalu berorientasi pada akhirat. Ya. Nah, di antaranya mereka ingin mendapatkan petunjuk, amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah dan juga mendatangkan cintanya manusia terhadap dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan petunjuk kepada orang tersebut yang hakikatnya juga kepada kita semua. Apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, maka niscaya engkau akan dicintai juga oleh mereka. Allahu Akbar. Dari hadis ini kita menjadi faham bahwasanya Allah tuh amat sangat mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ya. Bahkan mereka bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang terbaik. Maka di antara penentunya adalah sejauh mana kita bisa mengamalkan konsep zuhud di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini jemaah. Sebelum kita lebih jauh, yuk kita ilmui terlebih dahulu, kita fahami terlebih dahulu tentang makna zuhud itu sendiri. Karena kalau dari awal kita sudah salah di dalam memahami konsep zuhud atau definisi zuhud, maka dikhawatirkan kita juga akan salah di dalam mengamalkan konsep yang sebenarnya bisa mengantarkan kita pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena kalau salah bukan justru derajat yang tinggi, bisa-bisa derajat yang
yang rendah jemaah. Ya. Baik, dijelaskan qala al-muallif, sang penulis mengatakan makna zuhud wa zuhdu huwa insirafur raghbah 'ani syai' ila ma huwa khairum minhu. Yang dimaksud zuhud adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Ini jemaah. Ya, berpalingnya keinginan seseorang terhadap sesuatu kepada sesuatu yang tentunya kedudukannya, value-nya, nilainya lebih baik. Ya. Taib. Makanya dia berpaling, dia mengalihkan tuh. Yang awalnya orientasinya di dunia, dan kita tahu bagaimana nilai dunia. Ya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran pada saat kita membaca dan memahami kandungan maknanya dari mulai surah pertama, surah Al-Fatihah sampai surah terakhir yaitu An-Nas, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian terhadap dunia. Tidak ada jemaah. Tidak ada. Ya. Yang ada Allah sering memperingatkan kita atau mengingatkan kita jangan sampai terkena tipu daya dunia. Ngasih warning jemaah. Berarti kan ini sesuatu yang bahaya nih kalau kita salah di dalam mensikapinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia melainkan kenikmatan yang semu, sementara, menipu dan hal-hal yang enggak baik lainnya yang disematkan kepada nilai dunia tersebut. Allahu Akbar. Begitu pula tatkala kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sering mengingatkan tentang dunia, ya, dengan segala bentuk tipu dayanya dan kehinaan-kehinaan yang ada pada dirinya. Di sini kita bisa melihat di halaman 71 jemaah. Ada riwayat dari Jabir ibn Abdullah, ya, bahwasanya beliau menceritakan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat atau dibersamai oleh para sahabat itu melewati sebuah pasar, ya. Naam. Dan kemudian saat beliau melewati pasar, beliau melintasi seonggok bangkai anak kambing yang kondisinya ya udah jadi bangkai, udah gitu cacat pula pada telinganya. Allahu Akbar. Dan kemudian beliau mengambil atau memegang telinga bangkai anak kambing tersebut, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man minkum, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai anak kambing ini dengan harga yang murah, 1 dirham saja. Ya. Itu murah jemaah. Karena harga kambing itu 1 dinar dan bertahan sampai sekarang. Ya, Masya Allah. Taib. Maka orang-orang menjawab, ma nuriduhu, kama qalu. Kami tidak mau membelinya ya Rasulullah dengan harga berapapun. Ya untuk apa kita beli? Walaupun 1 dirham, ya itu kan bernilai. Sedangkan sesuatu yang kita mau beli ini, yang kau tawarkan untuk dibeli ini nggak bernilai. Ini bangkai ya Rasul. Laukana hayyan, sekiranya hidup saja, ya ini nggak menarik, gitu loh. Apalagi udah jadi bangkai. Bahkan Nabi dalam satu riwayat menjelaskan, ya bahwasanya bagaimana kalau gratis, nggak perlu bayar, ya Masya Allah. Para sahabat juga tetap mengatakan, tetap kita nggak mau ya Rasul. Ya karena yang ada di hadapan kita adalah sesuatu, ya benda yang tidak berharga, bangkai. Allahu Akbar. Naam. Maka kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat respon sahabat yang seperti itu, barulah kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya ingin beliau sampaikan. Wallahi, ya, demi Allah, sesungguhnya dunia beserta isinya ahwan min hadza alaikum. Dunia beserta isinya itu sebenarnya lebih hina dibandingkan seonggok bangkai anak kambing yang cacat yang ada di hadapan kalian. Allahu Akbar. Ini jemaah. Jadi nasihat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu sebenarnya adalah bukan dalam urusan jual beli kambing, bukan. Tapi Rasul ingin menyampaikan kepada orang-orang yang hadir saat itu dan tentu akan kembali kepada kita umatnya, bahwasanya dunia itu amat sangat hina, nilainya tidak lebih mulia dibandingkan seonggok bangkai yang ada di hadapan kalian. Ya Allah. Ini jemaah.
Nah makanya kalau kita nggak paham tentang konsep zuhud, banyak kita yang salah jalan. Kita ingin meraih sesuatu yang sebenarnya hina di hadapan Allah. Dia nggak lebih mulia, bahkan lebih hina dibandingkan seonggok bangkai, ya, anak kambing yang cacat pula pada telinganya. Ya udah jadi bangkai cacat. Ini kalau dalam keadaan hidup, kalau bangkai cacat, kalau masih dalam keadaan hidup, kambing yang cacat itu juga nggak punya nilai jual, jemaah. Orang-orang tuh nggak mau ngebelinya. Apalagi udah jadi bangkai. Itulah nilai dunia. Bahkan dia lebih hina. Ahwan. Nabi SAW katakan ahwan. Lebih hina, jemaah. Makanya kan menggunakan isim tafdil ya. Ahwan. Berarti ini lebih hina. Maknanya superlatif. Ya Allah. Dia lebih hina daripada bangkai yang ada di hadapan kalian ini. Masya Allah. Maka kita perlu jemaah memahami tentang ya konsep zuhud ini agar kita bisa selamat. Agar kita tidak terkena tipu daya dunia dan pada akhirnya ya kita tidak bisa meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya zuhud ini perlu kita fahami dan di sini dijelaskan makna zuhud adalah bukan berarti seseorang terkud dunia, meninggalkan dunia. Dia udah nggak mau lagi melakukan aktivitas-aktivitas dunia, udah nggak mau kerja. Yang dia seorang pengusaha atau pedagang, dia nggak mau lagi berusaha atau berdagang. Bukan begitu jemaah, tapi dia berpaling, tetap menjalani aktivitas dunia, tapi orientasinya itu berubah. Dunia itu hanya sebatas sarana untuk mengantarkan dia kepada kemuliaan di sisi Allah, ya, kepada kemuliaan kedudukan di sisi Allah di kehidupan akhirat. Jadi bukan tujuan utama, ya. Karena kalau dijadikan sebagai tujuan utama, nanti biasanya manusia itu udah nggak memperhatikan lagi aspek-aspek hukum. Ini terlarang atau enggak, yang penting gua harus mencapai target nih. Ini udah hampir 10 tahun kerja, masa enggak promosi jabatan? Ya kalau begini caranya normal-normal aja seperti ini, maka harus. Kalau sekalipun harus melakukan intrik-intrik, lakukan. Ini kalau orang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Berbeda tatkala dia menjadikan dunia ya itu hanya sebatas sarana untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Dia pasti perhatikan rambu-rambu yang Allah tetapkan. Apakah dibenarkan seseorang melakukan tipu daya, tipu muslihat, kezaliman, sekalipun dalam bentuk yang halus. Allahu Akbar. Tentu dia akan paham itu. Ya, makanya orang-orang yang zuhud ya adalah orang-orang yang memalingkan keinginannya terhadap sesuatu, terhadap dunia kepada sesuatu yang lebih baik darinya, tidak lain akhirat. Ya. Yang lebih baik dari dunia tidak lain adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surah yang sangat familiar sebenarnya di telinga kita nih. Minimal sepekan sekali ketemu ayat ini. Di hari Jumat. Ya karena imam disunahkan untuk membaca surah Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kata Allah, ya, tetapi kalian tuh justru lebih memprioritaskan, mengutamakan kehidupan dunia. Padahal Allah sebutkan nih, Allah tegaskan tentang nilai ya perkara akhirat. Tentang akhirat nih Allah jelaskan tentang kedudukannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih memiliki value dibandingkan dunia. Allahu Akbar. Ya. Nah, orang yang bisa mengamalkan konsep zuhud, dia palingkan tuh. Dia palingkan tujuan dunianya kepada tujuan akhirat. Sehingga tujuan dunianya dia rubah hanya sebatas sarana. Ya, bukan sebagai tujuan. Dia hanya jadikan sebagai sarana. Wasilah saja jemaah. Ya. Nah, untuk bisa mengaplikasikan konsep zuhud ini dibutuhkan bekal. Apa itu? Ilmu. Seseorang bisa mengetahui ya, dan tidak hanya pada level mengetahui, dia juga bisa mengaplikasikan konsep yang sudah dia fahami ya seiring dengan ilmu yang dia miliki. Ya, ilmu yang akan mengantarkan manusia bisa benar-benar mengamalkan konsep zuhud. Di buku kita ada di halaman 70 dengan bahasa ilmu yang akan mengantarkan manusia ke gerbang zuhud. Ya. Ilmu, pengetahuan tentang betapa hinanya sesuatu yang ditinggalkan jika dibandingkan dengan sesuatu yang akan dia ambil. Ya.
Para sahabat, kenapa kalau kita amati konten-konten pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Allah itu kebanyakan selalu orientasinya akhirat. Ya Rasulullah, dullani ala amalin, berikan aku petunjuk ya tentang sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri kami ke surganya Allah dan menjauhkan ke nerakanya Allah. Ini bicaranya apa jemaah? Akhirat. Yang mereka fahami value-nya begitu amat sangat berharga, istimewa. Makanya konten yang mereka tanyakan pun ya itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di akhirat jemaah. Dan mereka juga tunjukkan ketika mereka menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan untuk mereka jalani. Ada sahabat yang tatkala di kancah peperangan, ya, tatkala Nabi sudah sampaikan seruan jihad dan kemudian mereka tanya, apa jaminan yang Allah berikan tatkala kami berjihad di jalan Allah? Maka Nabi katakan, surga, al-jannah. Ya, wa jannatun 'arduhas samawat wal ard. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Mereka begitu diiming-imingi surga, udah langsung tuh memalingkan semua obsesi dunianya. Bahkan ada yang saat itu sedang memakan buah kurma, ya mereka tinggalkan buah kurma ya. Ya, mereka nggak habiskan. Sebagian bahkan yang tinggal mungkin setengah lagi, ya mereka akan habiskan buah kurma tersebut. Nggak mereka habiskan. Kenapa? Kalau masih harus menghabiskan buah kurmanya terlalu lama nih. Mereka udah ingin cepet-cepet menyongsong atau meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak begitu jemaah. Allahu Akbar. Jemaah, alhamdulillah di Ramadan kemarin Allah mentarbiyah kita jemaah. Ya. Allah mendidik kita untuk benar-benar bisa memiliki sifat ini jemaah. Sifat zuhud. Bayangkan jemaah, kesempatan kita untuk makan minum ya, di mana orang tuh nggak tahu kita melakukan hal itu, tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Karena kita merasa, ya Allah mengawasi kita. Ini kan orientasi akhirat, jemaah. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Ramadan berlalu kita bisa pertahankan kualitas keimanan yang seperti ini? Ya, ini penting, jemaah. Nah, tentu kita sangat berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk bisa tetap mempertahankan semua prestasi ibadah yang ketika di Ramadan sudah kita tunjukkan jemaah. Ya, karena saat di Ramadan luar biasa. Orientasi kita itu adalah akhirat. Ya, kita begitu antusias untuk meraih ya pahala yang besar yang melimpah di sisi Allah lewat bacaan Al-Qur'an kita. Makanya per hari di Ramadan ya 1 juz paling tidak ya yang kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sekali paling tidak berarti kan 1 harinya 1 juz. Masya Allah. Ya, karena saat itu orientasi kita, motivasi kita adalah ingin meraih kebahagiaan di akhirat. Bayangkan 1 huruf berbanding dengan 10 pahala kebaikan. Ya, ini kan luar biasa. Cuma yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai ibadah yang tatkala di Ramadan kita lakukan, yang saat itu kita tunjukkan orientasi kita akhirat jemaah. Nah, para ulama katakan kita bisa dikatakan tetap mempertahankan nilai-nilai akhirat pasca Ramadan kalau kita tetap menjalankan ibadah-ibadah tersebut ketika Ramadan telah berlalu. Sekalipun dengan kualitas dan kuantitas yang enggak sama. Ya. Ketika di Ramadan 1 juz per hari enteng. Salat malam minimal berapa rakaat, Pak? Di Ramadan 11, Masya Allah. Yang lebih dari itu banyak. Oh iya, 3:30 udah bangun Ustaz. Biasanya makan sahurnya jam 4:15, masih lama tuh. Ya sudah, tambah salat malam lagi kan kita begitu ya, Masya Allah. Orientasi akhirat, karena kita tahu value akhirat tuh. Ya, kenapa hal itu kita nggak pertahankan pasca Ramadan? Padahal kehidupan terus berjalan dan kita bukan hamba Ramadan. Para ulama sampai membuat kaidah kun rabbaniyin wala takun ramadhiyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa menunjukkan totalitas terbaik, performa terbaik di dalam beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah di sepanjang hidup kalian. Jangan jadi hamba Ramadan. Karena kalau orang yang orientasinya akhirat, ya pastinya dia akan memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan untuk terus beribadah. Sebagaimana tujuan kita dihadirkan ke alam dunia. Oh, Masya Allah.
Nah maka perlu kita pertahankan, sekalipun kualitas kita mempertahankan nilai-nilai ibadah yang kita jalani di musim Ramadan, udah ndak bisa sama lagi sebagaimana yang kita lakukan ketika di musim Ramadan. Iya, di Ramadan kita 11 rakaat minimal salat malam, 1 juz per hari, ya. Itu enteng. Kenapa? Karena di Ramadan Nabi katakan idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Kalau tiba malam pertama bulan suci Ramadan, maka kondisinya amat sangat berbeda. Allah amat sangat mendukung kita, mensupport kita, ya, untuk bisa menunjukkan kualitas ibadah yang terbaik. Karena di saat awal malam pertama bulan suci Ramadan tiba, kondisi para syaitan dibelenggu. Seiring Ramadan berlalu, masuk 1 Syawal, malam takbiran. Sekarang apalagi udah tanggal 24. Bagaimana kondisi belenggu syaitan, jemaah? Ikatannya gimana? Udah lepas. Makanya menjadi kembali sulit lagi tuh. Udah jadi beda kondisinya. Ya, enggak 1 juz ringan lagi, enggak. Sekarang kembali boleh jadi 5 baris 10 kali nguapnya kan gitu ya. Atau sholat malamnya back to basic, ya kembali kepada pertanyaan awal Ustadz, sholat malam yang masih diperkenankan boleh kita kerjakan paling minim, ada kata-kata di situ paling minim. Berapa rakaat Ustadz? Ya, berapa rakaat jemaah? Witir 1 rakaat. Iya, nggak apa-apa jemaah. Kata para ulama nggak apa-apa. Yang penting dia masih tetap mengikat, menjalin hubungan dengan ibadah-ibadah yang dia jalani ketika di musim Ramadan, walaupun dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Gak apa-apa. Dia masih tetap dikatakan istiqamah. Yang menjadi masalah nih, Al-Quran udah gak tahu lagi di mana dia taruh tuh. Karena dia udah merasa kemarin kan 3 kali khatam Ustaz, 3 bulan gak baca kayaknya udah nutup tuh. Nggak gitu cuma. Ya. Udah nggak pernah lagi tuh ya bangun sholat malam. Ya Allah, kenapa? Ya kemarin nggak bolong Ustadz, 1 bulan penuh, bahkan minimal 11. Nggak gitu cuma. Ya, maka tetap jalani sekalipun dengan kadar yang minimal, sekalipun back to basic, kembali ke 1 rakaat. Ntar juga malu sendiri. 1 rakaat sesi doanya luar biasa, minta surganya Firdaus. Ya, belum minta permohonan dunia. Ya, minta diurai masalah kehidupannya. Kemudian mikir, tapi 1 rakaat tadi ngerjakan. Nah, mikir akhirnya nambah dengan sendirinya gitu ya. Tapi yang penting udah mulai tetap menjalin ya hubungan dengan ibadah-ibadah yang dia jalani ketika di Ramadan. Ini jemaah. Ini kalau orang yang orientasinya akhirat begitu jemaah. Kita bukan hamba Ramadan. Udah gitu di Ramadan emang ada jaminan. Sekalipun kita punya prestasi ibadah masing-masing, boleh jadi ada yang umrah di Ramadan lagi. Masya Allah. Yang dimana nilai umrah di Ramadan kahajjati ma'i, seperti haji bersamaku. Ya, udah gitu sempet program iktikaf di sana lagi. Allahu Akbar, makin dahsyat lagi tuh prestasi ibadahnya. Cuma masalahnya, pertanyaan besarnya adalah apakah kita dapat jaminan prestasi-prestasi ibadah yang kemilau yang kita tunjukkan ketika di musim Ramadan itu pasti diterima oleh Allah. Apa ada di antara kita yang udah dapat broadcast selamat semua ibadah Anda di Ramadan diterima? Kan gak ada jemaah. Jangankan kita, ya siapalah kita dibandingkan generasi terbaik umat ini, itu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ridhoi mereka. Ya, mereka kan luar biasa kualitas amalnya, salat tarawihnya. Ubay bin Ka'ab cerita fi kulli raq'ah. Ya, setiap rakaat 200 ayat jemaah. Di masa beliau Tamim Ad-Dari, Ubay dan sebagainya cerita, di masaku kalau tarawih itu di Ramadan per rakaatnya 200 ayat. Berarti 11 rakaat tinggal kali aja 2200 ayat, udah 1/3 Al-Qur'an, 10 juz. Tapi tatkala selesai Ramadan, ya mereka nggak merasa ibadahnya itu pasti diterima. Padahal kualitas dan kuantitas ibadahnya jauh melampaui kita semua. Tergambar dari ungkapan doa yang mereka sampaikan ketika di momen Syawal, yang mereka katakan bukan bro kosong-kosong ya, lu nggak ada dosa sama gua, kita udah masuk Syawal nih, gua juga nggak ada dosa sama lu, enggak. Tapi yang mereka katakan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Karena jamaah sebagai penutup, ketika seseorang dia berdoa, dia berharap kepada Allah
agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi energi yang amat sangat besar bagi dirinya untuk melanjutkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Karena orang yang merasa ya dirinya dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, amalnya nggak diterima, dia nggak akan berhenti sampai pada satu titik. Ini yang sering berhenti pada satu titik karena udah mulai disorientasi itu, udah mulai berubah orientasinya, bukan akhirat lagi sebagaimana di Ramadan. Ya, itu karena dia berpuas diri jemaah. Kan udah 3 kali khatam Ustaz, 3 bulan nggak baca Quran juga insya Allah nutup tuh kan. Tapi beda dengan yang merasa dirinya kurang. Oh, belum tentu diterima nih. Karena perusak-perusak amal kita kan banyak ya. Sehingga tidak bernilai di sisi Allah. Riyaknya, ujubnya, sum'ahnya, takaburnya, nggak mengikuti sunnahnya. Itu terjadi gak di momen Ramadan? Terjadi. Ya Allah, makanya perlu kita memahami tentang konsep zuhud. Makanya pantas Allah dan Rasulnya gak pernah sama sekali memberikan pujian, sanjungan kepada dunia. Ya, agar kita ya tidak hanya ya memfokuskan orientasinya sebatas kepada dunia, jemaah. Ya, di riwayat yang lain sebagai penutup, ya di sini di halaman 71 Al-Mustawrid Shaddad Al-Fihri, ya beliau meriwayatkan mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yahmilu ay yaj'alu ahadukum ya asbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Bila dibandingkan dengan akhirat, dunia itu hanyalah ibarat air yang menempel di jari tangan kita. Ketika salah seorang dari kalian mencelupkannya di laut, kita celupin tangan kita ke laut yang begitu luas, kemudian kita angkat. Yang nempel di jari kita itulah gambaran dunia. Jangankan ya kita celupkan air nih, kita celupkan jari kita ke tengah lautan, ya, yang kalau kita melihat seakan-akan tidak berujung. Ke dalam sebuah wadah baskom aja deh. Ketika kita celupkan air ke dalam sebuah kita celupkan jari kita ya ke dalam air yang ada di wadah baskom, itu pun ya yang menempel di jari tangan kita amat sangat sedikit jika dibandingkan air yang ada di baskom. Apalagi ini bandingannya adalah air yang ada di lautan, jemaah. Adapun air yang menempel di jari kita yang kita celupkan ya di tengah lautan tersebut, itulah gambaran dunia yang amat sangat remeh. Ya, dan terakhir riwayat hadis dari Sahal ibn Sa'ad di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia ini nilainya sama aja nilainya sama dengan satu sayap seekor nyamuk, ya, maka pastilah Allah tidak akan memberikan minum. Walaupun kadar minuman yang Allah berikan itu hanya setetes air di dunia kepada orang-orang yang kafir, kepada orang yang tidak beriman. Cuma karena dunia ini hina, dunia ini tidak berharga di hadapan Allah, ya bahkan dia tidak sama nilainya. Artinya lebih hina dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Makanya Allah berikan dunia itu kepada orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Ya, jadi jangan sampai kita salah di dalam cara memandang ya tentang dunia ini ketika kita melihat orang-orang yang diberikan dunia kemudian keluar komentar dari lisan kita, oh enak banget tuh, kayaknya derajatnya lagi diangkat dia sama Allah. Tidak. Kita mesti melihat dulu bagaimana amalan dia. Jika dia orang yang beriman, dia orang yang taat kepada Allah, kemudian juga diberikan dunia oleh Allah, maka mudah-mudahan itu adalah al-bisyarah, berita gembira yang Allah segerakan kepada dirinya di dunia. Tapi kalau ternyata sholat enggak, puasa enggak, bakti sama orang tua enggak, kemudian sama pasangan hidup pun zalim, tapi kemudian hidupnya bergelimang dunia, ketahuilah mereka bukanlah orang-orang yang sedang diangkat derajatnya di sisi Allah. Tapi Allah sesungguhnya hendak menghinakan dirinya ya dengan diberikan ya istidraj kepada dirinya, diberikan pelimpahan dunia tapi dibuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa Anda sampaikan. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan selesaikan ya pembahasan tentang konsep zuhud ini ya. Barakallahu fikum. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.